Syarif Hidayatullah kemudian mengajak Syekh Nataullah bersama-sama mengambil cincin tersebut. Ketika Syarif Hidayatullah berada di makam Nabi Sulaiman, jenazah Nabi Sulaiman seolah-olah hidup dan memberikan cincin mulikat kepadanya. Syekh Nataullah mencoba merebut cincin tersebut tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaiman, sehingga yang sedang mengadu tenaga memperebutkan cincin tersebut terlempar. Syekh Nataullah melesat jatuh di Pulau Jawa, sedangkan Syarif Hidayatullah jatuh di Pulau Serandil. Cerita dalam pupu ini diselingi oleh kisah Rara Santang yang merindukan Syarif Hidayatullah. Sudah 10 tahun Rara Santang ditinggal putranya. Ia selalu berdoa agar anaknya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba ia mendengar suara, ujarnya, "Anakmu yang muda itu akan menjadi raja, keratonnya di Bani Israel, bergelar Abdul Sapingi. Jika engkau benar-benar merindukan anakmu Syarif Hidayatullah, sebaiknya kembalilah engkau ke Pulau Jawa." Akhirnya, Rara Santang kembali ke Pulau Jawa, menantikan anaknya di Gunung Jati menuruti pesan Syekh Datuk Kahfi. Cerita kembali ke Syarif Hidayatullah yang jatuh di Gunung Surandil. Di sana, ia melihat sebuah kendi berisi air surga yang sangat harum baunya. Kendi itu mempersilahkan Syarif Hidayatullah meminumnya, karena ia hanya menghabiskan setengahnya. Kendi itu meramalkan bahwa kesultanan yang kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng. Meskipun kemudian air kendi itu dihabiskan, namun yang langgeng hanyalah negaranya, bukan raja-rajanya. Setelah berkata demikian, kendi itu pun lenyap. Syarif Hidayatullah kemudian bertemu dengan Syekh Kamarullah. Atas anjurannya, Syekh Kamarullah pergi ke Jawa dan menetap di Gunung Muria dengan gelar Syekh Ampel Denta. Dengan demikian, sudah 4 orang syekh dari Mekah yang tiba di tanah Jawa. Suatu ketika, Nabi Ilyas menyamar sebagai seorang wanita pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayatullah bahwa rotinya adalah roti surga, dan barang siapa yang memakan roti itu, ia akan mengerti berbagai macam bahasa, Arab, Kures, Asi, Pancingan, Inggris, Cina, Turki. Nabi Ilyas juga memberi petunjuk bahwa jika hendak mencari Muhammad, ikutilah seseorang yang menunggang kuda di angkasa, dialah Nabi Khidir yang dapat memberi petunjuk. Wanita pemberi petunjuk itu hilang seketika, dan tiba-tiba di angkasa tampak seorang penunggang kuda. Syarif Hidayatullah melesat ke angkasa, lalu membonceng di ekor kuda. Nabi Khidir penunggang kuda menyentakkan kudanya hingga Syarif Hidayatullah terpelanting, dan jatuh di negeri Ajrak di hadapan Abdul Sapari. Abdul Sapari memberinya 2 butir buah kalam muksan. Sebuah dimakan habis oleh Syarif Hidayatullah, dan terasa manis sekali, sementara sebuah lagi disimpan untuk lain waktu. Abdul Sapari menyatakan bahwa tindakan itu menjadi pertanda bahwa kelak akan timbul tantangan-tantangan di saat Syarif Hidayatullah menjadi sultan. Tidak demikian halnya jika 2 buah itu dihabiskan sekaligus. Akhirnya, buah kalam muksan yang sebuah lagi segera dimakan. Namun rasanya sangat pahit dan sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang menghadapi sakratul maut. Ia pingsan seketika. Abdul Sapari segera memanggil Pati Sadasatir untuk memasukkan Syarif Hidayatullah ke bubungan masjid. Dari situ, Syarif Hidayatullah miraj ke langit. Dalam perjalanan miraj, pertama kali ia sampai di pintu dunia, dan melihat orang-orang yang mati sabil, serta mukmin yang alim dan kuat beribadat. Di langit kedua, ia bertemu dengan roh-roh wanita yang setia dan patuh pada suami. Di langit ketiga, ia bertemu dengan Nabi Isa, yang menghadiahkan nama Syarif nama tunggal. Di langit keempat, ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Para pemimpin malaikat juga memberinya nama. Antara lain, malaikat Jibril memberi nama Syekh Jabar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Sekar, dan Israel memberinya nama Syekh Garda Pangisepsari. Di langit kelima, ia bertemu dengan ribuan nabi, antara lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka juga menghadiahi nama baru bagi Syarif Hidayatullah. Nabi Adam memberi nama Syekh Kamil, Nabi Ibrahim memberi nama Saripullah, dan Nabi Musa memberi nama Syekh Marut. Selanjutnya, Syarif Hidayatullah melihat neraka, dinding jalal, dan meniti Siratal Mustaqim. Akhirnya, ia tiba di langit ketujuh, dan melihat cahaya terang benderang. Di langit ketujuh, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nabi Muhammad yang sedang tafakur.
Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ia sudah meninggal. Karena itu, ia tidak boleh mengajar umat manusia. Apalagi karena di dunia sudah ada wakilnya, yakni para fakir, haji, kitab Al-Quran, puji-pujian, dan segala macam ilmu telah lengkap di dunia. Akan tetapi, Syarif Hidayatullah berkeras tak mau berguru pada aksara. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Nabi Muhammad, terutama tentang makna asasi kalimat syahadat dan perbedaannya dengan zikir satari. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan Syarif Hidayatullah, dan menganugerahkan jubah akbar. Syarif Hidayatullah diperintahkan agar pergi ke Tanah Jawa, dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati, serta tetap memelihara dan menjaga syariat. Syarif Hidayatullah lalu turun dari langit ketujuh ke puncak Masjid Sungsang di Ajrak, dan kembali ke Gunung Jati. Di sana, ia bertemu dengan bundanya yang sudah menjadi pertapa wanita bernama Babu Dampul. Sedangkan Syekh Nurjati telah pindah ke Gua Dalam. Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan Syarif Hidayatullah. Ketika tamunya datang, ia meninggalkan sepucuk surat dan meminta agar Syarif Hidayatullah menyusul ke Gunung Gundul. Ia segera menyusul ke Gunung Gundul, tetapi Syekh Nurjati pergi ke Gunung Jati. Akhirnya, atas petunjuk cincin marembut, ia mencegatnya di tengah jalan. Keduanya mendiskusikan ilmu agama. Syekh Nurjati memberi nama Syarif Hidayatullah dengan nama Pangeran Charbon. Dan kelak jika sudah menjadi Sultan bergelar Sultan Jati Purba. Selesai mengutarakan pesan-pesannya, Syekh Nurjati lenyap dan tidak pernah muncul lagi sebagai Syekh Nurjati, melainkan sudah bernama Pangeran Panjunan atau Syekh Siti Jenar, dan bergelar Sunan Sasmita. Dengan perantaraan cincin marembut, Syarif Hidayat melihat kemana sebenarnya kepergian Syekh Nurjati. Seorang pendakwah yang dikenal gigih, dan disebut dengan julukan Wali ke-9 dari Wali Songo adalah Sunan Gunung Jati. Tokoh Wali Songo satu ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun lebih dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kasultanan Cirebon. Selain sebagai pendakwah atau penyebar agama Islam, Sunan Gunung Jati sangat dikenal sebagai pahlawan. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada 1448 Masehi. Dari Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang berpengaruh di Kasultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Sunan diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan, namun beliau menolaknya. Alasan utamanya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di wilayah Timur Tengah. Namun Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Popularitas Syarif Hidayatullah waktu itu disebabkan kepemimpinannya yang dianggap adil dan bijaksana. Ia memiliki pengaruh yang besar saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya. Antara lain ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran, dan agama. Pada saat itu, beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit, sekaligus menyembuhkannya. Warga percaya bahwa Sunan memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Tuhan. Kisah cinta Raden Syarif yang cukup populer yakni, pada saat ia bertemu dengan seorang putri Kaisar China, bernama Nyi Ong Tin Nio. Pernikahan tersebut bermula ketika Sunan Gunung Jati berhasil menyelesaikan sebuah tantangan, yang berkaitan dengan kesaktian Sunan. Kaisar mengajukan beberapa pertanyaan, yang semuanya berhasil dijawab dan dibuktikan kebenarannya. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam melewati tantangan tersebut, akhirnya berujung pada pernikahan, dan menuntun putri Nyi Ong Tin Nio untuk memeluk agama Islam. Beliau juga telah berhasil mengislamkan ribuan prajurit perang, yang berada di bawah pimpinan Kaisar. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati melalui berbagai cara.
seperti pernikahan, akulturasi budaya, kesenian, dan sebagainya. Syarif Hidayatullah juga menyebarkan Islam melalui peperangan. Pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon, ketangguhan yang dimilikinya membuat banyak orang kagum dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik. Hampir sama dengan wali-wali lainnya, beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakannya berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Perjuangan Syarif yang paling terkenal saat pendirian Kesultanan Banten beserta jatuhnya Sunda Kelapa. Syarif Hidayatullah mengalami perjuangan yang cukup sulit, karena pada saat itu terdapat ekspansi Portugis ke wilayah Nusantara. Beliau memiliki peran besar untuk membimbing Pati Unus, yang akhirnya mengalami kemenangan saat mengusir Portugis di wilayah Cirebon. Kecerdasan dan kemampuannya menyusun strategi perang, membuat pihak musuh mundur dalam peperangan. Metode dakwah Syarif Hidayatullah menjadi semakin halus dan ramah. Setelah ia pulang dari Mekah bersama putranya Maulana Hasanuddin, mereka berdua membantu setiap orang di wilayah Banten untuk memeluk Islam dengan sukarela. Perjuangan Syarif Hidayatullah bersama anaknya tetap berlanjut hingga Portugis benar-benar mundur. Kemudian mereka juga berjasa atas peristiwa penyatuan Banten, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa yang menguasai Banten pada saat itu adalah Sunan Gunung Jati. Namun beliau menolaknya dan memberitahukan bahwa anaknya lah yang layak menjadi sultan. Maulana Hasanuddin pun diangkat sebagai Sultan Banten pada 1552 oleh Sunan Gunung Jati. Filosofi kehidupan yang diajarkan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berada di masa peralihan yang cukup menegangkan ketika itu. Khususnya Pulau Jawa akan menerima nilai baru, yakni ajaran Kristen yang disebarkan oleh para penjajah. Nilai tersebut dibawa oleh kedatangan Portugis, yang pada saat itu berhasil menguasai wilayah Maluku untuk pertama kalinya. Portugis gagal mengambil alih Jawa, karena usaha dan perjuangan Sunan Gunung Jati beserta para murid, yang berada di bawah bimbingannya. Beliau menghadapi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dari para wali sebelumnya. Ia menghadapi masyarakat yang pada saat itu memeluk ajaran Tionghoa yang berasal dari etnis China. Dalam perkembangannya, Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya dengan nilai-nilai Islam, yang bisa diterima oleh warga etnis China. Namun beliau juga masih menggunakan metode, yang erat kaitannya dengan kepercayaan warga lokal tentang ajaran Hindu-Buddha. Hal itu terbukti, ketika ia mengislamkan para warga melalui pertunjukan gamelan. Raden Syarif mengajarkan nilai yang cukup penting, yakni bersikap toleransi, sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yakni sebuah kalimat, "Ingsun titip tajuklar fakir miskin." Artinya, masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga kini. Ada juga berupa malima atau moh lima seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo artinya lima. Jadi arti dari moh limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran moh limo adalah: 1. Moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. 2. Moh main, tidak main atau tidak berjudi. 3. Moh madon, tidak main perempuan. 4. Moh madat, tidak nyandu. 5. Moh maling, tidak mencuri. Keberhasilan dalam menyebarkan Islam. Beberapa penjelasan yang tertulis di atas telah memberikan informasi tentang banyaknya keberhasilan dan pencapaian yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, terutama dalam menyebarkan sekaligus mempertahankan Islam dari munculnya nilai baru yang dibawa Portugis. Sunan Gunung Jati mengalami masa yang berbeda dari sunan lainnya yang tercatat dalam Wali Songo. Beliau berada pada saat Nusantara sedang menghadapi kedatangan penjajah dari barat, sehingga upaya yang penting dilakukan tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga mempertahankannya. Selain berhasil mengislamkan ribuan orang, mengusir penjajah, menyatukan wilayah kekuasaan, dan sebagainya,
Sunan Gunung Jati juga berhasil menyelesaikan sebuah perundingan yang amat menentukan beberapa waktu sebelum ia